Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online. Bagaimana meningkatkan kapasitas Anda untuk melakukan coaching skills. Ya, memberikan coaching kepada anak buah Anda sehingga semua anak buah Anda kinerjanya bisa cetar membahana. Menjadi cemerlang, menjadi tim kerja yang cemerlang. Kalau anak buah Anda kinerjanya bagus, Andanya juga otomatis akan sangat terbantu. Ya, dan mudah-mudahan itu membuat karir Anda bisa melesak seperti roket, Mas ya. Oke. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai apa karakteristik seorang coach yang baik, ya. Kemudian kita juga bicara mengenai elemen-elemen apa yang harus dibangun untuk membangun sesi coaching yang bagus. Dan dalam video sebelum ini persis kita juga bicara mengenai communication skills. 7 prinsip komunikasi yang harus diusung, yang harus diejawantahkan ketika kita mau menjadi seorang coach yang baik. Dan kita juga bicara mengenai bagaimana menjadi seorang active listener, ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menginjak pada modul berikutnya, ya, sesi berikutnya, yakni bagaimana mengajukan pertanyaan dalam sesi coaching. Karena kan kita interaksi ini Pak ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya, dengan anak buah Anda. Anda sebagai seorang supervisor, manager, atau team leaders harus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali, untuk mengeksplorasi supaya dua arah, ya. Nah, di dalam slide di depan Anda ini ya, Anda bisa lihat itu kalau kita mau mengajukan pertanyaan dalam sesi coaching itu kalau bisa pertanyaannya singkat, padat, ya, tidak bertele-tele. Kemudian pertanyaannya juga fokus, jangan ngelantur, ya, jangan ngalor ngidul. Kemudian pertanyaannya juga relevan, ya, fokus dan relevan itu berdekatan ya, jadi relevan. Dan yang berikutnya adalah pertanyaannya juga membangun, ya, konstruktif. Ya, jadi bukan pertanyaan yang menjelekkan atau pertanyaan yang memojokkan. Nah, mari kita bahas satu demi satu ya. Dalam slide berikut ini Anda bisa melihat bahwa ketika kita mau mengajukan pertanyaan dalam sesi coaching itu kalau bisa ya singkat Mas ya, tidak bertele-tele sehingga mengaburkan substansi pertanyaan Anda. Kalimat yang pendek tidak hanya mudah diucapkan tapi juga mudah dipahami, ya. Jadi contohnya misalnya tadi kembali ke Pak Slamet ya, Anda punya 2 orang anak buah namanya yang satu Pak Slamet, yang satu Rina ya. Jadi kalau Anda mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Slamet misalnya mengenai teknik presentation skills, ya pertanyaannya mungkin cukup seperti ini. Dari Pak Slamet kira-kira apa yang masih bisa dikembangkan ya dari sisi menurut pendapat Pak Slamet, kira-kira dari sisi penampilan Anda untuk presentasi apa yang masih bisa ditingkatkan. Kepada Mbak Rina misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, Mbak Rina kira-kira apa yang perlu dilakukan ya untuk membuat laporannya menjadi makin berkualitas. Jadi pertanyaannya itu singkat ya, jangan bertele-tele, seperti misalnya demi peningkatan kinerja ya Pak Slamet ya, kinerja organisasi kita supaya meningkat, kira-kira elemen-elemen apa yang perlu ditingkatkan ya supaya presentasi Anda bisa membuat audiens terpukau dan kemudian membuat kinerja bisnis menjadi meningkat dan profit makin meningkat ya, itu kan bertele-tele Mas ya, mau ngomong tentang presentasi tapi melebar sampai kinerja organisasi bahkan profit bisnis ya, itu terlalu jauh, overshot. Jadi kalau bisa pertanyaan singkat ya, Pak Slamet kira-kira apa yang masih bisa ditingkatkan supaya presentasinya menjadi makin berkualitas, ya. Jadi singkat. Yang kedua ini juga Mas, di slide berikutnya kita bicara mengenai pertanyaan yang efektif itu adalah fokus, ya. Targetkan satu subjek khusus untuk setiap pertanyaan. Ya, jika Anda tidak melakukannya, Anda akan menghasilkan jawaban-jawaban yang tidak berarti. Jadi fokus itu satu subjek itu misalnya gini Mas ya. Again, nanti kita ingin mencoba kasusnya mengcoach Pak Slamet supaya presentation skill-nya menjadi lebih bagus, ya. Dalam presentation skills itu sebenarnya ada 3 komponen. Yang pertama komponen materinya, kontennya, yang kedua desainnya, yang ketiga delivery-nya. Nah, barangkali kita bisa mengajukan pertanyaan satu demi satu ya, jangan semuanya dicampur aduk. Contohnya misalnya kita mau menanyakan dari sisi desain saja nih, ya kita bertanya masalah desain. Pak Slamet, kira-kira apa yang perlu dilakukan lagi supaya desain presentasinya menjadi lebih elegan? Jadi desain yang kita fokuskan, layoutnya seperti apa Pak Slamet kira-kira yang perlu kita tingkatkan? Ya.
Mungkin Pak Slamet bisa belajar mengenai desain presentasi yang berkelas ya, dari Steve Jobs misalnya, yaitu desainnya menarik kalau Steve Jobs bikin presentasi. Jadi topik demi topik Mas. Sebaliknya kalau kita misalnya menanya mengenai delivery skills ya, cara Pak Slamet melakukan presentasi. Ya, dalam delivery skills juga sebenarnya bisa dibagi lagi, delivery dari suaranya, intonasinya, yang kedua dari sisi bahasa tubuhnya, ya. Yang ketiga misalnya dari tatapan matanya, ya. Jadi itu bisa dibedah lagi secara lebih spesifik. Contohnya kita mau memberikan advice kepada Pak Slamet mengenai delivery dalam hal bahasa tubuh. Pak Slamet kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi supaya bahasa tubuh Pak Slamet ketika melakukan presentation skill menjadi lebih interaktif? Ya, kemarin saya lihat Pak Slamet hanya berdiri pada satu posisi, statis. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Pak Slamet, supaya body language Pak Slamet menjadi lebih menggairahkan? Ya. Tidak seperti Princess Sarani ya, bahasa tubuhnya menggairahkan. Ya kira-kira body language-nya seperti apa Pak Slamet? Ya, jadi seperti itu Mas ya, spesifik. Kita fokus pada body language. Sama ketika kita mau mengajukan pertanyaan kepada Rina mengenai writing skill ya, report writing skill. Dia kan mungkin kesulitan untuk menyusun report secara berkualitas. Nah kita bisa bedah dari sisi risetnya, dari sisi outline-nya, atau dari sisi gaya penulisannya. Itu kan macam-macam Mas. Ya kita bedah satu persatu. Misalnya kita bertanya mengenai topik yang sangat khusus, yakni mengenai kedalaman materinya, kedalaman reportnya. Ya kita bicaralah mengenai riset. Ya. Rina, kemarin laporan Anda, saya lihat risetnya belum begitu mendalam. Ya. Bisa nggak kira-kira Rina melakukan eksplorasi lagi ya ke Google atau ke perpustakaan, mencari data-data supaya reportnya menjadi lebih dalam, lebih deep. Jadi di situ kita bicara mengenai kedalaman riset untuk menopang riset. Ya Mas ya, jadi fokus, jangan dicampur adukkan. Jadi fokus. Semakin fokus topik coaching Anda semakin bagus. Ya sekali lagi, Anda harus menguasai tema yang akan di-coaching kan. Ya. Kalau Anda bicara mengenai masalah sikap kerja atau working attitude misalnya, orangnya malas-malesan, ya kita kemudian bisa bedah. Ya perilakunya apa, kenapa dia malas-malesan, ya contohnya apa, ya spesifik. Misalnya Bapak Roni sudah kita kasih tugas untuk membuat laporan dalam bentuk Excel, tapi sudah 3 kali berturut-turut selalu terlambat. Bukan saja terlambat, ketika jadi masih banyak salahnya. Ya, jadi itu konkret Mas, spesifik. Jadi ketika kita mau menjudge orang itu jangan pakai tabiat, misalnya ini Pak Roni ini males, Pak Roni ini kerjanya ngawur. Itu bahasa-bahasa yang abstrak. Nanti kita akan bicara itu Mas ya. Tapi fokus pada result. Ya. Disuruh bikin laporan 3 kali terlambat. Dan ketika hasilnya jadi masih banyak kesalahan. Itu konkret Mas. Ada evidence-nya. Nah coba kita kemudian bedah satu persatu. Ya. Kenapa misalnya dia kok terlambat dan hasilnya jelek? Ya. Yang pertama apakah karena motivasi kerjanya kurang? Yang kedua, apakah memang keterampilannya yang kurang? Ya, itu 2 hal yang berbeda, Mas. Motivasinya kerja oke, tapi keterampilannya jelek ya buruk. Sebaliknya keterampilannya mungkin bagus, tapi motivasi kerjanya buruk ya hasilnya berikili, Mas. Abal-abal. Jadi coba kita bedah satu persatu fokusnya. Ya, jadi coba kita elaborasi pertanyaannya apakah dari sisi motivasi atau dari sisi keterampilan. Jadi itu dari sisi pertanyaannya Mas ya, harus fokus. Di slide berikutnya Anda bisa melihat pertanyaannya juga relevan. Ya, jaga pertanyaan Anda tetap kepada subjek dan target. Jika jawaban melenceng dari tujuan, sebaiknya upayakan agar kembali ke fokus. Ya. Jadi pertanyaannya relevan Mas. Ya. Kalau Anda mau menanyakan Rina mengenai kedalaman riset tadi, bagaimana risetnya? Ya Anda nanya mengenai riset yang laporan yang relevan. Jangan tiba-tiba bertanya mengenai bagaimana hasil pertandingan Barcelona melawan Real Madrid. Itu kan tidak relevan Mas ya. Itu ngawur itu. Ya. Atau bagaimana tadi malam berita di televisi. Ya. Itu kan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu. Jadi tidak relevan. Jadi fokus pada sesuatu yang relevan. Atau misalnya
Tadi Roni terlambat ya, kita tanyalah ya, kenapa terlambat? Ya, apakah ada masalah dalam motivasi kerja Anda atau ada dalam masalah dalam keterampilan Anda? Ya. Kalau dia jawabnya ngeles, ngalor ngidul, tidak jelas, ya kita fokus, ya kita kembali arahkan Roni lagi. Kenapa Anda terlambat ya? Apakah karena instruksinya tidak jelas atau karena deadline-nya tidak diberikan? Atau memang karena Anda tidak mampu memakai Excel misalnya. Nah, itu dieksplorasi. Jadi pertanyaannya harus relevan, Mas. Ya, fokus. Nah, di bagian slide berikutnya ini juga kalau bisa pertanyaannya itu membangun. Ya, Anda harus menonjolkan hal yang positif dalam mengajukan pertanyaan, bukan karena Anda harus terlihat menyenangkan ya, tapi karena hal itu akan menjadikan pertanyaan Anda menjadi lebih efektif. Ya. Membangun. Ya. Apa kira-kira yang masih bisa kita lakukan lagi Rina supaya kinerja kita makin meningkat? Itu kan pertanyaannya membangun. Pak Slamet apa yang kira-kira harus Pak Slamet lakukan dan bisa saya bantu supaya presentasi Pak Slamet menjadi makin maknyus, menjadi makin bagus ya. Roni, 3 kali Anda terlambat menyelesaikan laporan ya. Apa yang kira-kira bisa saya bantu supaya Roni bisa menyelesaikan laporan dengan lebih tepat waktu. Itu kan solusi Mas, solution based. Ya, jadi membangun pertanyaannya itu encouraging gitu ya. Bukan menyalahkan. Ya, ini kamu kerjanya jelek, 3 kali laporan terlambat terus, ngawur ini Anda. Itu kan pertanyaan yang memojokkan. Sebaiknya kita encourage ya. Kita eksplorasi, kita gali. Nah, yang berikutnya pertanyaan eksploratif nih ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini bisa Anda lihat di depan Anda. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang memberikan banyak informasi karena memberikan kesempatan kepada individu untuk menjelaskan hal-hal yang terpenting. Kalau probing questions itu digunakan untuk mengelaborasi secara lebih detail isu yang tengah didiskusikan. Ya. Ya tadi pertanyaan probing itu elaborasi tadi, misalnya kita menghadapi kasus Roni, 3 kali menyusun laporan terlambat. Ya kita panggil, ini Roni 3 kali Anda sudah terlambat menyelesaikan laporan. Kira-kira apa ya masalahnya Roni? Apakah motivasi kerjanya ya, kenapa kok Anda terlambat? Apakah ada sesuatu dalam kehidupan Anda ya, motivasi Anda? Atau memang karena Roni tidak menguasai bagaimana menggunakan Excel sehingga dia terlambat terus? Kita eksplorasi lah. Atau tadi instruksi kerjanya tidak jelas. Ya. Atau jangan-jangan Roni tiba-tiba di tengah jalan diinterupsi oleh tugas-tugas lain, sehingga tugas 3 laporan ini terlambat. Jadi kita eksplorasi. Ya. Jadi dalam eksplorasi itu kita mencoba mencari solusi ya, bukan hanya blaming. Ya. Jadi nanti kita akan coba bahas lagi ya probing questions ini ya. Di slide berikutnya, sebelum kita membahas mengenai probing solution, kita bicara mengenai pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup ya. Apa yang terjadi? Apakah perjalanan Anda lancar? Itu kan yes and no question saja. Apakah Anda menyukai kandidatnya? Itu pertanyaan tertutup, close question, yes or no jawabannya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu pertanyaan terbuka, open ended question. Apa kira-kira penyebabnya? Kenapa kamu terlambat mengajukan laporan 3 kali? Ya. Apa yang Anda siapkan untuk menyelesaikan perjalanan Anda? Ya. Apa yang terjadi dalam meeting? Itu kan elaboratif Mas, ya, pertanyaan terbuka. Nah di slide berikutnya Anda bisa melihat beberapa probing questions ini Mas ya. Jadi apakah Anda dapat lebih spesifik? Apakah Anda dapat memberikan contohnya kepada saya? Apa yang terjadi kemudian? Apa contohnya? Menurut Anda apakah yang menjadi penyebabnya? Apakah Anda dapat memberitahu kepada saya secara lebih detail? Itu pertanyaan-pertanyaan probing ya, eksploratif. Jadi again ini pertanyaan-pertanyaan ini kita ajukan dengan semangat untuk mencari solusi Mas ya, bukan semangat menyalahkan ya. Kita selalu harus positif mindset ya. Paradigma berpikir kita harus positif mindset ya. Jangan negatif Mas ya, be positif ya. Kemudian kita memberikan solution based ya. What can be done, apa yang bisa kita lakukan ya. Dan sekali lagi tadi dalam komunikasi jangan fokus pada problem atau masalah, tapi apa yang harus kita lakukan supaya tantangan atau masalah itu menjadi solusi, bisa ada solusinya.
Nah, itu kuncinya pertanyaan tadi, pertanyaannya spesifik, jelas, tidak bertele-tele, dan pertanyaannya membangun. Jadi Anda perlu lakukan itu Mas, ya, berlatih juga ya. Jadi mohon tema-tema yang tadi sudah kita pelajari Anda praktekkan juga ketika Anda nanti punya anak buah ya. Mungkin besok atau lusa atau minggu depan Anda coba panggil anak buah Anda. Nah, kemudian Anda coach lah dengan prinsip-prinsip seperti yang tadi sudah kita utarakan. Terima kasih, kita nanti bertemu lagi dalam video pembelajaran online berikutnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.